Seorang pemuda tertarik dengan dunia kejahatan. Dia ingin menjadi penjahat kelas teri dan ingin menjalankan aksinya. Salah satunya menyembunyikan seorang wanita yang usianya jauh di atasnya. Namun, yang terjadi malahan makin jauh. Bukannya menjadi penjahat sungguhan, dia malah berbalik menjadi pahlawan untuk wanita tersebut. Sebagai gantinya, dia mendapatkan sesuatu yang enak-enak. Ya, film dengan judul Do You Remember Dolly Bell yang dirilis pada tahun 1980 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pada tahun 1960-an, di sebuah kota Sarajevo ada seorang pemuda bernama Otak. Kala itu, suasana di kota mereka sangatlah pelik dan rentan terjadi kejahatan. Bahkan kejahatan di sana udah dianggap keren saking seringnya terjadi. Dan hal tersebut membuat Otak jadi ingin menjadi bagian dari kejahatan tersebut. Dia ingin menjadi penjahat kelas teri, meski sama sekali tidak ada basic untuk berbuat nakal. Berbeda dengan kakaknya yang bernama Tetak, dia lebih berani dan lebih cocok menjadi tukang pukul. Namun meski begitu, Tetak tidak ingin adiknya menjadi buruk dan ingin menjadi orang yang berguna. Mereka memiliki ayah yang baik yang selalu memberikan pengertian pada mereka. Dia tidak membenarkan kejahatan dalam bentuk apapun. Hidup berdampingan haruslah saling menyayangi dan menghormati. Otak memiliki banyak teman yang terkadang main ke rumahnya. Otak tinggal di loteng yang tempatnya jadi satu dengan gudang. Di sana mereka bereksperimen dan belajar cara menghipnotis. Tapi ya hasilnya tidak sesuai harapan. Di usianya yang udah beranjak dewasa, Otak sangat ingin mengenal hal-hal baru. Salah satunya ya begituan. Apalagi kalau ngeliat cewek-cewek yang udah matang. Pikirannya tuh udah mulai kemana-mana. Hingga suatu malam ada seorang pria yang meminta bantuan padanya. Pria tersebut dengar kalau Otak ini ingin menjadi seorang penjahat. Jadi sebagai langkah awal, pria tersebut memberikan ujian pertamanya. Ya, wanita yang ada bersamanya ini bernama Dolly Bell. Pria itu meminta Otak untuk menyembunyikan Dolly. Dia menculiknya dari salah satu THM. Kesepakatan udah terjadi. Otak membawa Dolly ke loteng dan menyembunyikannya di sana. Karena tidak ada makanan, akhirnya Otak mencoba mengambil makanan di kulkas. Tapi ternyata sang ayah itu menyadari keberadaan Otak. Dia curiga dan mencari tahu apa yang sedang disembunyikannya. Dan ya ternyata benar, Otak menyembunyikan seorang ciwi di loteng. Tapi sang ayah pura-pura tidak tahu. Malahan dia berpikir lebih baik anaknya dekat dengan seorang ciwi daripada keluyuran gak jelas dan menjadi seorang penjahat. Padahal itu adalah ujian untuk menjadi seorang kriminal. Hari demi hari, Otak tinggal bersama Dolly di loteng. Udah seperti suami istri aja. Bahkan terkadang Dolly tidak segan-segan unboxing di depan Otak. Memang berat, namun ya ini ujian. Otak gak boleh menganu Dolly karena ini perintah. Masalahnya makin kesini Dolly itu juga makin nyaman dengan Otak. Dia baik dan tulus menjaga dirinya. Padahal kala itu hampir aja Otak tuh menang banyak. Tapi sayangnya kebersamaan mereka harus berakhir karena ujian telah selesai. Dolly diambil kembali oleh pria tersebut. Semenjak itu keadaan loteng menjadi tidak sama lagi, sepi dan dingin. Dan gara-gara itu juga Otak malah jadi ingin menjadi orang baik. Dia cerita sama ayahnya kalau dunia ini tuh butuh orang baik, dan orang baik itu susah untuk didapat. Ya, itu benar. Sang ayah setuju dengan perkataan Otak. Bahkan dia juga tahu kalau Otak itu menyembunyikan seorang wanita di kamarnya. Namun sang ayah mendukung aksinya itu. Lebih baik dia kenal dengan ciwi daripada dia harus berbuat kriminal. Ayah Otak mengalami sakit parah. Dia harus menginap di sebuah rumah sakit untuk beberapa hari. Mungkin hidupnya tuh gak akan lama lagi. Jadi Otak merasa sedih dan bertekad ingin menunjukkan pada sang ayah kalau dia tuh bisa menjadi orang yang baik dan berguna. Dia berpakaian rapi dan datang ke salah satu THM. Di sana dia menculik Dolly dan berbicara dengannya. Hingga pada akhirnya terjadi sesuatu yang cukup membagongkan. Ya, permantapan. Akhirnya Otak menang banyak. Lalu tak lama pria itu datang dan meminta bayaran dari Dolly. Jadi ternyata pria ini tuh bisa dibilang papinya. Jika Dolly dapat job, dia akan minta bagian darinya. Otak yang melihat itu merasa tidak terima. Hingga pada akhirnya dia baku hantam membela Dolly. Meski kalah, setidaknya dia berada di jalur kebenaran. Dolly juga tetap dengan pria tersebut. Otak menceritakan ini pada ayahnya yang terbaring lemah di kasur. Ayahnya pun bangga. Sang ayah minta dibacakan koran hari ini. Lalu beberapa saat kemudian,
dia meninggal dunia. Pada akhirnya, Otak dan keluarganya yang tersisa memutuskan pindah dari sana. Mereka akan menemukan kehidupan yang lebih baik dan tentu saja akan menjadi orang baik. Ya, itulah tadi alur cerita film Do You Remember Dolly Bell. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.